Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan NPM 155181051. Saya dari Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua algoritma pencarian, yaitu deep versus dan brief versus. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu apa itu deep versus. Deep versus adalah sebuah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan prinsip menjelajah sedalam mungkin ke satu cabang sebelum kembali dan pindah ke cabang yang lain. Sebagai analogi sederhana adalah bayangkan kita berada pada sebuah labirin, kita masuk ke jalan pertama lalu masuk lagi sampai mentok atau buntu, lalu setelah itu kita kembali ke percabangan sebelumnya untuk mencari jalan lain. Untuk ciri-ciri deep versus ini adalah menggunakan start, biasanya melalui rekursif, penjelajahan node secara mendalam, cocok untuk pencarian struktur pohon, pengecekan jalur, atau eksplorasi. Langsung saja kita bahas tentang implementasinya pada kode Java. Di sini kita lakukan adalah menginisiasi node yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi deep versus, yaitu node A1 sampai A8 yang masing-masing memiliki nilainya sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya menginisiasi grafnya dengan menyusun graf. Di sini cara membacanya adalah A1, yang mana A1 ini merepresentasikan bahwa A1 memiliki dua cabang, yaitu cabang A2 dan A3. Di sini juga sama, A2 memiliki dua cabang, yaitu A4 dan A5. Di sini dan seterusnya. Di sini membentuk sebuah percabangan dari deep versus itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah pada kode deep versus yang ini, function ini adalah function di mana deep versus dimulai. Yang pertama adalah melakukan clearing yang sudah visited, yang lalu kita mulai dengan dari deep versus start. Di sini adalah parameter pertama adalah start node pertama yang akan dikunjungi adalah apa, lalu target dari yang dicari. Di sini kita melakukan pemanggilan pada fungsi rekursif DFS rekursif ini, yang mana memiliki parameter start node, target, dan array-nya data. Oke. Lalu kita menyelam lebih dalam apa yang terjadi di dalam deep versus rekursif DFS rekursif ini. Yang pertama, node pertama akan ditandai dengan visited. Di sini node pertama ditandai visited, lalu akan dilakukan pengecekan di sini. Apakah node sudah sama seperti target? Jika node adalah target yang dicari, maka akan muncul ditemukan. Langsung ditemukan di sini, akan ditampilkan ke dalam konsol. Jika tidak, maka akan melakukan iterasi lagi. Iterasi yang mana akan masuk ke dalam percabangan lebih dalam lagi. Maaf. Masuk ke dalam percabangan lebih dalam lagi. Nah, di sini akan dilakukan proses pengecekan masuk ke dalam percabangan, lalu kembali ke percabangan sebelumnya. Jadi prosesnya adalah semakin masuk ke percabangan sampai mentok, lalu kembali ke percabangan jika masih belum ditemukan, lalu masuk ke percabangan yang lain. Seperti itu. Nanti sampai di mana data itu ditemukan. Nah, ketika data ditemukan, node sama dengan target, maka akan ditampilkan di sini. Dan seterusnya seperti itu. Jika tidak, maka masuk ke sini sampai nantinya ditemukan atau tidak ditemukan. Seperti itu. Jika kita jalankan kode ini, maka akan muncul seperti ini. Di sini ditampilkan yaitu mulai.
mulai DFS dari A1 pencarian 14, yaitu kita mencari nilai 14. Di sini pada main function main ini kita cari adalah angka 14 dari node A1. A1 di sini ditandai visit A1, ditandai bahwa A1 sudah dijelajahi. Lalu ternyata A1 itu bukan dari 14, bukan data 14, lalu dia pergi ke A2, A2 ditandai sebagai visited, dan seterusnya, sehingga nanti terakhir ternyata ditemukan, yaitu 14 pada node A7, seperti itu. Lalu pada algoritma kedua, ada juga algoritma yang cukup populer, yaitu breadth versus, algoritma breadth versus. Breadth versus ini apa sih? Jadi breadth versus ini adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan prinsip menjelajahi semua tetangga pada satu level terlebih dahulu sebelum maju ke level berikutnya. Jadi berbeda dengan deep versus. Deep versus itu masuk lebih dalam dulu, baru kembali ke percabangan, lalu mencari jalan yang lain. Berbeda dengan breadth versus ini. Breadth versus ini jadi menelusuri satu level dulu di percabangan di atas dulu, belum sampai masuk ke lebih dalam, jadi percabangan yang di atas, lalu masuk ke percabangan selanjutnya satu level seperti itu, sampai ketemu data yang dicari. Oke, ciri-ciri dari brief versus ini adalah antrian. Dia memiliki antrian, mengeksplorasi node secara melebar atau bertingkat, dan brief versus ini cocok untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Oke, langsung saja kita lihat. Sama seperti pada sebelumnya, node-node disusun dulu, diinisiasi node A1, A2 sampai A8 dengan nilainya masing-masing. Lalu dibuatkan grafnya. Pada line ini dibuatkan grafnya A1 memiliki percabangan 2 yaitu A2 dan A3. Sama seperti yang lainnya juga seperti itu. A2 memiliki cabang A4 dan A5. Seperti itu. Pada fungsi BFS search ini adalah fungsi di mana proses berjalan. Nah, pada brief versus ini menggunakan antrian. Di sini kita bisa lihat bahwa membentuk sebuah data antrian. Oke, pada antrian mulai brief versus mencari nilai dari target. Di sini memiliki dua parameter, yaitu start node atau node pertama yang akan dijelajahi. Lalu target adalah data yang dicari. Oke. Jadi selama antrian tidak kosong, maka pool akan mengambil node paling depan dalam antrian. Nah, di sini dicari, lalu dilakukan perbandingan apakah node tersebut adalah target yang dicari. Jika iya, maka ditemukan. Jika tidak, maka akan dilakukan iterasi di bawahnya. Iterasi sampai nanti menemukan data yang dicari atau node sama dengan target. Di sini adalah proses dari iterasinya. Nah, pada proses iterasi ini agak berbeda. Jadi dia polanya adalah mencari pada struktur node graf di level yang paling atas dulu. Tidak sampai masuk ke satu sisi mencari lebih dalam, bukan. Jadi mencari ke node percabangan yang di atas, lalu di atas satu level sudah selesai, baru ke level selanjutnya seperti itu, sampai menemukan target yang dicari. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan target tidak ditemukan seperti itu. Oke, kita coba jalankan untuk kode Java ini. Nah, jika kita lihat, ini adalah antrian-antrian dari yang dipanggil, mulai dari A1, value-nya 10 ternyata bukan. Lalu muncul lagi ke bawah, cek lagi, oh ternyata bukan. 5 bukan. Di sini yang dicari adalah 14 ya. Oke, 17 bukan, bawah lagi, sampai akhirnya pada antrian ke A7,
value-nya sama, 14. Jadi di sini target ditemukan yaitu pada node 17. Maksudnya node A7 yang nilainya adalah 14. Seperti itu. Jadi baik DFS maupun BFS sama-sama algoritma pencarian graf, tetapi memiliki cara kerja atau strategi yang berbeda dalam proses pencariannya. Nah, sepertinya semoga penjelasan ini cukup jelas. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang jelas dari penjelasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.